unsur kesyirikan. Yang ketiga tadi adalah at-tabarruk. Tabarruk itu artinya adalah talabul barakah, meminta keberkahan, wa raja'uha, dan mengharapkan keberkahan, wa i'tiqaduha fi tilkal asya, dan punya i'tiqad, punya keyakinan bahwa keberkahan itu memang diberikan oleh sesuatu tadi itu. Ternyata ini adalah annahu syirkun akbar. Ini ternyata adalah bagian dari syirik akbar, syirik besar. Li'annahu, karena sesungguhnya ta'allaqa ala ghairillah, bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala fi husulil barakah, dalam mendapatkan keberkahan. Wa ubadul awthan, ubadul awthan itu maksudnya para penyembah-penyembah berhala itu, para penyembah-penyembah patung itu, seperti Lata, Uzza, Manat pada masa jahiliyah dulu, innama kanu yatlubuna al-baraka minha, sesungguhnya mereka itu meminta keberkahan minha, dari patung-patung itu. Dan dianalogikan juga nanti fattabarruku bi quburis salihin, seperti itu juga nanti bertabarruk dengan kuburan-kuburan orang-orang yang soleh. Dianggaplah nanti itu adalah tempat untuk mendapatkan keberkahan, maka dicarilah, dikunjungilah, dan dianggap nanti disitulah tempat yang paling tepat untuk berdoa, tempat yang paling pas untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam kuburannya ada orang yang dianggap soleh, orang yang keramat, yang dekat dengan Allah, sehingga berdoa di samping kuburannya dianggap lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah. Atau ada pula yang melakukan, menitipkan doa kepada orang-orang yang soleh itu akan disampaikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini at-tabarruk bil asjar wal ahjar, ada bertabarruk kepada pohon, batu-batu seperti Uzza, Manat, itu kan dari batu dia. Kalau yang tadi itu Lata itu orang-orang yang soleh pada masa dahulu yang dibuatkan patungnya. Nah ternyata perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan-perbuatan yang salah, bahkan masuk dalam kategori syirkul akbar, syirik besar. Ada sebuah hadis datang dari Abu Waqid al-Laythi. Abu Waqid al-Laythi qala, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Ketika terjadi penaklukan kota Makkah, berbondong-bondonglah mereka masuk Islam. Dan setelah terjadi Fatu Makkah itu, terjadi pula lah perang Hunain. Jadi Abu Waqid al-Laythi mengatakan, wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Kami baru saja meninggalkan kekufuran. Karena termasuk yang baru masuk Islam di Fatu Makkah. Datang perintah perang Hunain, yang baru-baru Islam nih ikut berperang bersama Nabi. Tentu kekuatan imannya tidak sama dengan kekuatan iman sahabat-sahabat yang sudah lama beriman dengan Nabi. Bahkan pada perang Hunain itu banyak pengikut Nabi dan mereka jumlahnya besar, tapi ternyata mengalami kekalahan karena mereka bangga dengan jumlah besarnya. Bahkan mereka sambil jalan itu bertakbir menyebut nama Allah sambil berteriak-teriak. Nabi menghentikan, jangan lakukan itu, kalian tidak menyeru dia yang jauh, karena Allah dekat, tidak ada jarak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katanya kami baru saja meninggalkan kekufuran. Walil musyrikin sidra ya'kufuna indaha. Orang-orang musyrik itu punya pohon, ada sidra, pohon, ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Jadi mereka iktikaf, mereka di sekeliling pohon sidrah tadi itu,
Itu pohon yang dikeramatkan oleh mereka. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Kalau mereka ingin berperang, sebelum berperang itu digantung dulu itu pedang-pedang itu untuk mendapatkan keberkahan. Kalau pedang itu sudah digantungkan lalu dibawa berperang, akan sudah ada keberkahan nih. Tentu nanti akan mendapatkan kemenangan dalam keyakinan mereka. Yuqalu laha zatu anwa. Jadi sidrah pohon itu disebut dengan zatu anwa. Zatu anwa itu ya tempat menggantung tadi itu. Kenapa disebut zatu anwa? Karena sudah terlalu banyak barang-barang yang mereka gantungkan di situ. Bahkan kuda-kuda mereka kalau mau berperang harus lewat dulu di situ. Itu menandakan bahwa mengharapkan keberkahan dari pohon itu. Famarar Nabi Sidra, maka kami melewati pohon tersebut. Fakulna, kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan pula untuk kami zatu anwat. Cailah untuk kami pohon cedera itu ya Rasulnya. Minta ke Nabi cedera itu. Sebagaimana orang-orang musyrik itu punya zatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkatalah Rasulullah SAW, Allahu Akbar, innaha sunan, Allah Maha Besar. Sesungguhnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang orang-orang yang sebelum kalian. Kultum, kalian telah mengucapkan sesuatu kama qalat Banu Israel, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Bani Israel. Jadi permintaan mereka kepada Nabi, cailah untuk kami pohon jodoh itu ya Rasulnya. Boleh dulu sampai gantung-gantung padang itu. Sebagaimana orang-orang ini ada untuk mereka. Jadi kata Rasul, sungguh yang kalian katakan itu adalah persis seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatlah untuk kami Tuhan sebagaimana orang-orang itu untuknya, baginya ada aliha. Qala, lalu Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian ini adalah kaum yang jahil. Bahwa Tuhan awak tidak sama Tuhan awak ini. Kita hanya punya Allah. Tuhan kita adalah Allah, dialah yang kita sembah. Jadi tidak seperti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Lalu kata Nabi, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah atau sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian. Nah, jadi dari hadis ini hubungannya dengan tabarruk adalah kebiasaan orang-orang musyrikin pada masa dahulu yang menjadikan zatu anwat, satu pohon yang mereka jadikan itu tempat untuk mendapatkan keberkahan. Segala-galanya digantungkan di situ. Apa saja, kalau mereka mau safar, ngadu dulu ke pohon itu agar mendapatkan keberkahan. Maka tabarruk yang seperti itu adalah sesuatu yang salah, karena menganggap sesuatu itu dapat memberikan keberkahan, padahal keberkahan itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Takkan pernah ada keberkahan apapun yang bisa kita dapatkan kecuali kalau seandainya Allah yang memberkahinya. Maka kalau seandainya kita ingin berziarah ke kuburan orang yang soleh, ziarah sajalah. Cukuplah sekedar untuk berziarah mengambilkan i'tibar, mengambil hikmahnya, mengambil ibrahnya. Bukan berarti ziarah itu tidak boleh. Ziarah diperintahkan, disuruh oleh Nabi kita, karena akan mengingatkan kita kepada kematian atau mengingatkan pada akhirat. Yang tidak boleh itu adalah salah guna dalam berziarah. Dianggap nanti disitulah kita akan mendapatkan keberkahan. Maka dicium-ciumlah nisannya, dielus-eluslah dindingnya. Kadang dielus-elus, diusapkan pula ke muka setelah itu.
Apa arti ini semua? Kalau seandainya tidak ada keyakinan bahwa dengan cara itu dia mendapatkan keberkahan. Dan apakah begitu yang dibolehkan oleh Nabi kita? Ternyata tidak. Sebagaimana dulu Nabi melarang mereka minta berkah dari pohon Zatu Anwat, begitu juga lah dilarang untuk meminta keberkahan kepada hal-hal yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan at-tabarruk dengan sandal Nabi, terompa Nabi? Ini yang jadi masalah. Kini dia iyo ndak tuh terompa Nabi itu dulu. Betul atau tidak? Rambut Nabi, jubah Nabi, tak apa lo sampai ke Indonesia tadi diharapkan ndak tahu semua jubah Nabi. Nyaratnya Nabi sudah tinggal lah. Ala karena boju jubah Nabi sampai kau. Dulu ada pameran terakhir kemarin katanya di Kalimantan. Sudah dipindahkan ke Kalimantan. Labobolo ke Kian. Andaikan itu benar, apakah kita akan minta keberkahan dari sandal Nabi? Jawabannya tidak. Karena keberkahan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua atas kehendak Allah. Andaikan kata Allah kita dapat keberkahan, tidak pun melalui itu, maka insya Allah akan bisa didapatkan. Maka perlu pencerahan, perlu dicerdaskan agar tidak banyak tertipu. Karena kadang urusan-urusan dunia kadang membuat orang menjadi terlena. Tidak seorang mendatangkan itu bukan mudah. Saya dapat informasi untuk mendatangkan ke Pekanbaru yang terompa-terompa tadi itu bayar 1,4 miliar. Yang bayar Pemda. Sekarang udah pindah ke Kalimantan. Entah berapa pula yang Pemda sana membayar. Buat apa menghabiskan uang sebanyak itu untuk hal-hal yang tidak pasti? Kadang terbawa perasaan. Belatan dalam kacau. Ada di situ nampak rambut Nabi. Sebelum menengok dulu, ada selawat betul. Tak logik nengok-nengok aja dulu lah. Ada lo baca-baca. Menangi tu nengok rambut Nabi. Mudah-mudahan ada cinta di hatinya. Tetapi jangan sampai kalah dengan kecintaan kita kepada sunnah Nabi. Nabi tak pernah menyuruh kita untuk mencintai sandalnya. Tapi yang disuruhnya kita adalah mencintai sunnahnya. Dua saja warisan yang ditinggalkan Nabi. Dari yang dua itu tidak ada sandal. Taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Dua perkara yang saya tinggalkan untuk kalian. Kalau kalian berpegang kepada dua hal itu, tidak akan pernah kalian tersesat. Tidak akan pernah kalian tersalah. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dua warisan ini kita pegang baik-baik, kita amalkan, selamat kita. Tidak pun kita pernah berjumpa dengan rambut Nabi-nya, tidak pasti. Bahkan ada di antara ulama-ulama kontemporer mengatakan yang menganggap masih ada peninggalan Nabi seperti rambut dan sandal, katanya apa? Bohong. Ada yang bilang seperti itu. Lalu dari mana itu? Adakah sanadnya? Dia pakai sanad begitu. Kau buat Nabi kau sanad. Kau jubah Nabi kalau sanad. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu dipahami. Jangan dianggap nanti ketika kita ngomong gini, oh berarti kau tidak cinta kepada Nabi. Mencintai Nabi, mencintai sunnahnya. Buat apa nangis-nangis di nengok sandal Nabi, sementara sunnah Nabi
ditinggalkan, dilanggar. Yang justru dilakukan justru halal, perkara-perkara baru yang tidak pernah disuruh Nabi dibuat. Yang benar-benar disuruh oleh Nabi kadang ditinggalkan. Kalau itu yang dilakukan, tidak ada gunanya nangis-nangis di hadapan sendal atau sesuatu yang dianggap itu sendal Nabi. Ikhwatifillah, cerdaslah dalam beragama. Maka pada poin yang kedua, at-tabarruk, meminta keberkahan dari selain Allah, berarti itu adalah sebuah kesyirikan, bahkan bagian dari asyirkul akbar. Ada banyak poin ya, banyak hal-hal yang sebenarnya sudah pernah juga kita berikan penjelasan. Di sini ada sihir. Sihir itu dianggap hal biasa. Padahal itu satu kesyirikan. Kenapa sihir itu menjadi masuk dalam kategori syirik? Itu disebutkan dengan dua hal. Jadi dua hal yang menyebabkan syirik masuk dalam kategori syirik, bahkan syirik akbar. Yang pertama, ma fihi min istikhdami syayatin. Karena pada syirik itu ada menggunakan bantuan-bantuan syaitan. Syayatin. Wa ta'alluq bihim, dan bergantung dengan syaitan. Wa rubbama taqarraba ilaihim bima yuhibbuna, dan barangkali juga ada di antara penyihir itu mendekatkan dirinya kepada syaitan dengan melakukan sesuatu yang disukai oleh syaitan. Jadi mereka tidak lagi melakukan disukai oleh Allah, tapi disukai oleh syaitan. Walaupun kadang-kadang hanya satu, dia amal solehnya banyak, tapi ada satu perbuatan syaitan yang selalu biasa dia lakukan. Tentu membuat syaitan mencintainya. Dia kalau sudah minta bantu sama syaitan, syaitan bisa memberikan bantuan sesuai dengan yang dia bisa. Jadi yang pertama itu istikhdam asyayatin, menggunakan bantuan-bantuan dari syaitan. Saya banyak dapat cerita dari Ustadz Dr. John Pamil. Beliau punya pengalaman banyak dalam persoalan ini. Ketika beliau dulu kuliah di Jawa sana, di Malang, karena S2 beliau itu di Malang. Itu banyak sekali dia dapat pelajaran di situ. Ada di antara kiai yang sepertinya dia sangat kiai sekali, tapi ternyata dia adalah melakukan sesuatu yang disenangi oleh syaitan. Ada di antara mereka yang dia dapat cerita dari keluarga dia, dari keluarga orang itu juga. Ada di antara mereka yang ternyata setiap pagi dia harus meletakkan kakinya di atas Al-Quran. Kalau sudah seperti itu, ya wajar kan? Nanti dia bisa menghilang, nanti bisa dia segala macam. Kan di sana kan masih banyak keyakinan yang seperti itu. Nampak seperti kiai, ternyata rambutnya sampai ke sini. Sekaligus dia menjadi dukun, tukang sihir. Nah ternyata jangan tertipu semata-mata dengan pandangan zahir cara itu. Ada sesuatu yang dia lakukan, dan syaitan tidak mungkin mau membantu kecuali kalau kita melakukan sesuatu yang dia sukai, walaupun hanya satu perbuatan. Yang lain kebaikan kerjakanlah, tapi yang satu ini harus dilakukan. Maka yang pertama istikhdam syaitan. Yang kedua, ma fihi min da'wa ilmil ghaib. Di dalamnya ada dakwah ilmil ghaib, mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib. Kan seperti itu, sihir, tukang tenung, peramal itu mengaku-ngaku mengetahui yang gaib itu. Kalau hilang barang kita, ke siapa orang nanya? Kan kira-kira, oh ini barang bapaknya itu ada nih di sana nih. Bukankah itu mengetahui perkara yang gaib? Mungkin benar karena dia mendapat informasi dari jinnya tadi itu. Mungkin benar. Karena itu diketahui oleh jinnya. Mungkin dia tahu orang yang mengambilnya lalu dia bawa ke sana. Atau dengan cara-cara jin itu sendiri. Nah jadi dua hal inilah yang menyebabkan sihir menjadi bagian dari syirik, bahkan asyirku al-akbar.
menggunakan bantuan jin dan mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Padahal dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tatayur. Tatayur itu dari kata tayrun. Tayrun itu artinya burung. Berarti menjadikan burung sebagai panduan untuk menentukan sesuatu. Ini kalau burung gagak, ini nanti ada kupu-kupu mampir di aku mau ada tamu pendatang kan macam-macam. Berarti tatayur namanya. Tasya'um. Kadang membuat dia menjadi pesimis dengan adanya terjadi sesuatu. Pas nak kolu di rumah untuk pergi kerja, ingin pergi kerja keluar dari rumah. Pas keluar, amalinte, anda jadi perak. Ada musibah betulnya. Akhirnya dia tidak jadi. Berarti meyakini apa yang akan terjadi melalui yang tadi itu. Itu yang tatayur. Dan itu ternyata juga bagian dari kesyirikan. Yang disuruh kita apa? Mulailah melangkah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, berjalanlah di atas keberkahan Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan, semuanya atas kehendak Allah. Jadi jangan dihentikan langkah, pas melintih puluh nanti dulu. Akan tak sadar gantinya. Aku pasti musibah betul. Berarti kita menyandarkan apa yang akan terjadi melalui tatayur, dan itu sesuatu yang juga tidak dibolehkan. Ada pada bagian terakhir saya tidak sebutkan semuanya. Ini juga penting ini. Nisbatun ni'ami ila ghairillah. Menisbatkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Jadi pas dapet kojo deh. Kau ndak lah temo dan potong ndak apik makan mai. Berarti menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Seharusnya bukan itu kata-kata yang keluar. Alhamdulillah Allah memberikan saya jalan mendapatkan rezeki melalui ini. Berarti Allah. Kau ndak lapone dan jikojo ndak pun temo. Pas dapet cik tu. Kau tidak temu juga sekali kolehannya payah itu katanya. Berarti lupa dia dengan Allah, seolah-olah nikmat disandarkan kepada yang lain. Ada tidak macam itu? Berarti makanya dimasukkannya perkara-perkara yang dianggap biasa ternyata ada bermasalah. Jangan sampai ada keyakinan seperti itu, seolah-olah rezeki tidak lagi dari Allah, padahal rezeki kita semuanya yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira itu ya, ada poin-poin yang tidak saya sampaikan. Mudah-mudahan yang tadi dapat kita pahami, karena yang tidak tersampaikan pun poin-poinnya dulu juga sudah pernah kita singgung, tapi tidak seperti yang kita bahas pada malam hari ini. Apakah kita tutup atau ada pertanyaan? Itu lebih kurang sama dengan yang tadi itu. Berarti seolah-olah keselamatannya karena ada dia. Seharusnya yang terucap adalah alhamdulillah wa an layadu. Berarti Allah yang madokan. Awak di jalan usah motor. Tidak ada seorang jawang yang kenal Jawa. Tiba-tiba lewat. Apa paknya? Apa lewat sih kok? Yang terucap oleh kita apa? Jangan contoh tadi. Kok tidak ada orang ngazab dan juga. Tidak. Alhamdulillah Allah yang melewatkan siku. Karena kalau bukan karena kehendak Allah, mungkinnya pilih jalan lain.
Ya dojo kadangnya dalam dalam kehidupan kita ini, tiba-tiba kita ingin melewati satu jalan. Dan ternyata memang ketika itu ada sesuatu yang kita temukan, yang bisa kita berikan. Mungkin kita di antara kita ada yang pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Apalah ada tiba nak kamai juga tadi. Ternyata kita ditemukan oleh seseorang yang mungkin lelamo nak tosu atau ada seorang hawa yang bisa menolongnya. Maka jangan keluar kata-kata seperti tadi. Kau ndak dewa, kau ndak ada dayat, jan. Alhamdulillah, untung kamu datang. Berarti karena sudah diawali dan alhamdulillah, berarti kita sudah menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebentar. Slogan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, apakah enggak perlu pemahaman para ulama? Itu ungkapan orang yang sombong kalau seandainya menganggap tidak perlu kepada ulama. Dan jangan disalahpahami. Ketika dikatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, bukanlah maksudnya tidak perlu ulama. Nah, justru kita memerlukan para ulama agar kita paham. Karena kita sendiri mungkin tidak bisa langsung memahaminya. Mungkin ada yang langsung bisa kita paham, tapi banyak yang kita tidak paham kecuali melalui penjabarannya para ulama. Tapi ulama akan banyak. Ada ulama Syiah, tua temojo. Maka kita menerima pendapat ulama yang sesuai dengan Quran dan hadis. Karena dia mengambil pula dari ulama yang sesuai dengan Quran dan hadis. Gurunya tadi mengambil dari gurunya yang sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, ketika ada banyak para ulama, ada yang benar, ada yang menyimpang. Lalu yang kita ikuti yang mana? Yang benar tentu saja. Artinya, ada kebenaran-kebenaran yang memang sudah ada standarnya. Ketika orang Syiah mengatakan, ada ulama Syiah yang memberikan penafsiran ayat dan penafsiran yang tidak masuk akal. Banyak penafsiran Syiah itu yang tidak masuk akal. Apa contohnya? Kalau nanti berhubungan dengan kebenciannya terhadap Aisyah, itu ayat-ayat yang ada di situ perempuan, itu Aisyah tidak bukan. Contoh, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Apa kata orang Syiah? Kok sapi betina? Kok maksudnya Aisyah? Ada di tafsir mereka, ada di buku mereka. Nah sekarang, ketika kita temukan ulama Syiah ngomong gitu, buat temo ya? Tentu enggak. Lalu ulama mana yang akan kita terima? Ulama yang bermanhaj, yang benar, yang memang mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah. Apa contohnya? Ini perkataan Allah, begini para sahabat dulu menafsirkannya. Inilah maksud ayat ini, kena sahabat dulu memahami seperti ini. Ini dapat dari gurunya pula. Oleh karena itu, slogan kembali kepada Quran dan Sunnah, ndak maka sudah ambil Quran awak sedih yang memahami. Bukan itu. Tetapi kita mengambil agama ini dari mereka-mereka yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya karena memang dia bermanhaj yang benar. Tak lawa menilai benar, memang seperti itulah karena kebenaran sudah ada standarnya. Itu dek perlu ada standar kebenaran. Dan ketika mereka menyimpang dari Quran Sunnah, otomatis akan tertolak. Kita tidak terima. Siapapun orangnya. Ibnu Abbas itu menyebutkan ini dalam persoalan haji.
Ini haji kan boleh tiga jenis. Ada ifrat, ada kiran, ada apa sih, ada ifrat, kiran, tamattu. Kan tiga jenis haji. Ada di antara orang mengatakan bahwa ada di antara sahabat lain mengatakan kata Abu Bakar dan Umar tidak bolehnya celik kodenya Nabi boleh. Apa kata Ibnu Abbas ketika dia bilang seperti itu? Saya sampaikan kepada kalian perkataan Nabi. Lalu kalian debat dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini Abu Bakar dong, coba ya. Saya khawatir nanti akan turun hujan batu karena meninggalkan perkataan Rasul hanya karena perkataan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar Umar? Apalagi dengan ulama-ulama sekarang yang cenderung kadang punya nyoyo Quran. Nah, oleh karena itu bukan karena tidak perlu ulama. Justru kita sangat memerlukan para ulama. Tapi ulama yang mana? Ulama yang bermanhajkan sesuai dengan apa yang dilakukan dulu oleh para sahabat generasi terbaik, mengedepankan Al-Quran, mengedepankan hadis, dan itulah yang menjadi sumber utama mereka dalam beragama. Nah, ketika terjadi perbedaan di kalangan para ulama, yang mana yang harus kita ikuti? Tengok apa yang dijelaskan oleh para ulama. Manakah di antara pendapat itu yang lebih mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, contohnya sekira itu akan banyak sekali, karena ikhtilaf dalam agama ini banyak, bahkan lebih banyak ikhtilaf daripada yang disepakati. Maka kita tidak boleh fanatik kepada ulama, tetapi semua itu harus diukur dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Mana yang mendekati kebenaran, itulah yang harus untuk diikuti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hmm. Iya. Iya. Kita karena sudah tahu, mungkin kita bisa meninggalkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang dulu pernah melakukan itu dan sudah meninggal, sementara tidak ada yang memberitahukan? Ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang melakukan dulu itu dengan tidak menyadari kalau itu sebagai sebuah kesalahannya, tidaklah ada yang menyampaikan. Atau itu apa? Jangan mati. Tentu tidak bicara lah kan. Kalau ini bisa apa? Tidak. Sudah mendahului kita. Sementara itulah dulu yang pernah dia lakukan, tak sekali, tak dua kali. Ya, kan tadi dikatakan ala qalbi la bisiha, sesuai dengan apa ada keyakinan hati seorang. Nah, hati dia kita tidak tahu. Apakah memang dia meyakini itu sebagai sebuah kesyirikan? Kalau ternyata dalam keyakinannya itu bukan sebuah kesyirikan dan tidak ada orang yang menyampaikan, wallahu a'lam, itu serahkan kepada Allah. Kita meminta memintakan keampunan untuk orang tua kita, kan salah satu dari doa itu kan doa anak kepada orang tua atau doa orang tua kepada anak timbal balik. Maka tinggal lagi kita memperbanyak doa untuk orang-orang tua kita dan orang-orang yang sudah mendahului kita atau guru-guru kita. Kan mungkin saja guru-guru kita dia sudah meninggal semua, bahkan
mereka jasanya sangat besar sekali, tapi ada hal-hal yang itulah yang dipahaminya dulu, dan itu sebagai sebuah kebenaran, bukan sebagai sebuah kesalahan. Ya tidak ada yang menyampaikan. Nah, kalau memang demikian, sekali lagi ya wallahu alam, tinggal kita memohonkan keampunannya dari Allah. Apakah Allah akan mengampuninya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita berharap doa-doa kita diterima. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Saya kira sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga kita senantiasa terpelihara dari berbagai bentuk-bentuk kesyirikan, sehingga tauhid kita murni tanpa ada unsur kesyirikannya. Tauhid yang murni itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang akan aman, tenang di masa kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.